Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Kak Yusuf dari PPL UNES 2020. Nah, pada minggu ini Bapak akan memberikan materi tentang jenis dan fungsi lembaga sosial itu sendiri. Tentunya materi ini lanjutan dari materi minggu sebelumnya, yaitu tentang pengertian, syarat, dan etika norma lembaga sosial. Nah, saya harap kalian menjaga kebersihan, kesehatan, dan selalu bahagia sehingga dapat mengikuti pembelajaran seterusnya hingga akhir semester ya. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin kalian untuk berdoa demi kelancaran pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Nah, langsung saja masuk ke tujuan pembelajaran. Pada pagi hari ini kakak akan memberikan dua tujuan pembelajaran yang akan kakak sampaikan ya. Yang pertama, menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Nah, yang kedua, menjelaskan fungsi lembaga sosial itu sendiri. Tentunya di sini kakak akan memberikan 5 materi tentang fungsi lembaga keluarga, fungsi lembaga agama, fungsi lembaga ekonomi, fungsi lembaga pendidikan, dan yang terakhir yaitu fungsi lembaga politik. Ya, kakak lanjut ke slide selanjutnya tentang lembaga sosial. Lembaga sosial tumbuh karena kebutuhan masyarakat untuk tujuan mendapatkan keteraturan kehidupan bersama. Jika di dalam suatu masyarakat tidak ada lembaga sosial, maka kehidupan dalam masyarakat akan mengalami kekacauan. Hubungan antara lembaga sosial dalam masyarakat tidak selalu sejalan dan serasi. Ketidakcocokan antara berbagai lembaga sosial dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Nah, ketidakcocokan antara lembaga sosial dapat kita lihat di dalam masyarakat. Karena masyarakat Indonesia yang heterogen, jadi lembaga sosial antara satu lembaga dengan lembaga lainnya itu tidak melulu harus serasi dan sejalan ya. Kakak kasih contoh kasus rokok. Dalam perspektif kesehatan, tentunya merokok tidak dianjurkan karena dapat merugikan setiap individu. Akan tetapi berbeda dengan perspektif ekonomi. Tentunya ini menjadi sumber pemasukan karena sumber pajak yang tinggi dari rokok itu sendiri. Nah, kakak lanjut di slide selanjutnya ya. Adanya lembaga sosial di masyarakat memiliki peran dan fungsi bagi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok atau dasar tiap-tiap masyarakatnya. Berbagai lembaga sosial yang terdapat di dalam masyarakat mempunyai fungsi sendiri-sendiri yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Slide selanjutnya yaitu tentang fungsi lembaga sosial. Jadi fungsi lembaga sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial atau kontrol sosial. Jadi poin pertama yaitu bagaimana kita harus bersikap tergantung kondisi di dalam masyarakat ya. Lembaga sosial ini harus mengatur tentang apa saja sih yang harus kita lakukan di dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Nah, untuk poin kedua bermaksud menghimpun dan menyatukan masyarakat supaya terjadi integrasi antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Nah, yang poin terakhir atau poin ketiga itu lembaga sosial harus menjadi sistem pengawasan di dalam suatu masyarakat. Kakak lanjut ke slide selanjutnya. Slide ini bermaksud tentang bagian macam-macam lembaga sosial. Jadi lembaga sosial ada 5 seperti yang kakak tadi sampaikan di awal. Yang pertama ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan yang terakhir lembaga politik. Jadi kakak akan menyampaikan satu-satu ya. Yang pertama yaitu lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anak-anak inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat mengenal arti diri sendiri. Dan kemudian ia mulai dikenal sebagai individu di dalam masyarakat. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga sehingga tiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi lembaga keluarga itu sendiri. Yang pertama, fungsi keluarga memiliki fungsi reproduksi. Artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan di dalam keluarga tersebut.
Yang kedua, fungsi proteksi atau perlindungan, memberikan perlindungan kepada anggota keluarganya, baik perlindungan fisik maupun perlindungan kejiwaan. Jadi setiap keluarga wajib melindungi antar keluarga ya, maksudnya dari ayah harus memberikan perlindungan kepada ibu dan anaknya, begitu juga ibunya harus menjaga suaminya dan anak-anaknya. Nah, yang ketiga yaitu fungsi ekonomi. Kedua orang tua memiliki tanggung jawab ekonomi terhadap anak-anaknya. Ini tidak melulu tentang ekonomi untuk anak-anaknya ya, bisa saja jika sudah tua anak-anaknya memberikan bantuan ekonomi dan mengangkat derajat ekonomi di dalam keluarga tersebut. Yang keempat yaitu fungsi sosialisasi. Keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Jadi di sini orang tua dituntut untuk membentuk karakter suatu anak di dalam masyarakat. Tentunya dengan pendidikan keluarga yang baik itu akan menciptakan sebuah generasi yang tentunya di masyarakat akan membantu masyarakat dan bangsa. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi afeksi. Fungsi afeksi sendiri yaitu keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya, baik ayah untuk anaknya, anak-anak untuk ayah dan ibunya, begitu juga sebaliknya. Nah, yang selanjutnya itu fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarganya. Nah, yang terakhir dari fungsi keluarga yaitu fungsi pemberian status. Melalui lembaga keluarga, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya tentang lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Selanjutnya tentang fungsi lembaga agama. Yang pertama sebagai pedoman hidup bagi manusia, yang kedua sebagai sumber kebenaran, yang ketiga sebagai pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya, yang keempat tuntutan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang, dan yang terakhir pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama untuk berbuat baik terhadap sesama. Tentunya setiap agama memiliki tujuan yang baik, yaitu baik kepada manusia, baik kepada sesama, dan baik kepada Tuhannya itu sendiri. Intinya semua agama itu baiknya tujuannya. Nah, yang selanjutnya itu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi yaitu lembaga yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua yaitu lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Fungsi lembaga ekonomi sendiri yaitu ada 5. Yang pertama memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau jasa. Yang ketiga pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Dan yang terakhir pedoman untuk cara pengupahan dan pemutusan hubungan kerja. Nah, kakak lanjut tentang lembaga pendidikan. Lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu lembaga pendidikan formal atau sekolah, yang kedua yaitu lembaga pendidikan non formal seperti kursus, pelatihan, les, dan lain-lain, dan yang terakhir lembaga pendidikan informal, yaitu tentunya dari keluarga itu sendiri. Fungsi lembaga pendidikan ada 2, yang pertama fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest itu ada 4, yang pertama mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan masyarakat. Yang ketiga melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang keempat menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi laten ada 3. Yang pertama mengurangi pengendalian orang tua. Yang kedua mempertahankan sistem kelas sosial. Yang ketiga memperpanjang masa remaja. Tentu kalian semua bertanya ya, apa itu fungsi laten, apa itu fungsi manifest. Jadi fungsi laten itu fungsi yang tidak yang impactnya tuh tidak secara langsung, sedangkan fungsi manifest itu fungsinya nyata gitu loh.
Nah, yang terakhir tentang lembaga politik. Suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Fungsi politik ada dua. Yang pertama, memelihara ketertiban di dalam negeri. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Yang pertama, fungsi memelihara ketertiban di dalam negeri. Lembaga politik bertindak sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik yang terjadi di suatu masyarakat. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum, berfungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Ya, itu dia materi kita pada pagi hari ini tentang jenis dan fungsi lembaga sosial. Jika ada yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di WhatsApp grup kelas kita. Nah, tentu kakak mempunyai tugas buat kalian yang harus kalian kerjakan di WhatsApp grup dengan instruksi pengerjaannya. Silahkan kalian lanjutkan pengerjaan, dan jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan ke kakak dan teman-teman sekalian di WhatsApp grup. Tentunya materi pada pagi hari ini materi terakhir di subbab lembaga sosial tentang jenis dan fungsi. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak mengingatkan kalian semuanya untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan tetap bahagia sehingga dapat mengikuti pembelajaran berikutnya. Kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.